Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Salsabila, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 4B. Di mana kali ini, pada video ini, saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah studi hadis di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Sofyan Effendi, STHI MA. Di sini saya akan membahas Syekh Yasin Al-Fadani. Yang pertama ada biografi Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin mempunyai nama lengkap Alam Ad-Din Abu Faid Muhammad Yasin bin Muhammad Isa bin Udik Al-Fadani Al-Makki Asy-Syafi'i. Syekh Yasin dilahirkan di kota Hayy Misfalah, Mekah Al-Mukarramah pada hari Selasa tanggal 27 Sya'ban 1337 Hijriah, yakni bertepatan pada tanggal 17 Juni 1917 Masehi. Beliau wafat pada malam Jumat 27 Zulhijjah, tepatnya pada tanggal 20 Juli 1990 di Mekah. Ayahnya bernama Muhammad Isa Al-Fadani, ibunya bernama Nyai Maimunah binti Abdullah Al-Fadani. Selanjutnya yaitu rihlah ilmiah, menginjak usia 12 tahun, yakni pada tahun 1927 Masehi, Syekh Yasin diperintah ayahnya untuk mencari ilmu di madrasah Saulatiyah selama 6 tahun. Syekh Yasin dinyatakan lulus tingkat aliyah pada tahun 1356 Hijriah atau 1937 Masehi. Beliau langsung ditunjuk mengajar di Madrasah Darul Ulum. Syekh Yasin juga mengajar ilmu hadis, fikih, nahwu, shorof, balaghah, falak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kepribadian dan mazhab Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau merupakan seorang yang haus akan ilmu. Bahkan ketika telah menjadi ulama, beliau tetap haus akan ilmu, sehingga beliau dijuluki dan gelar Musnid ad-Dunya, yaitu pemilik sanad terbanyak di dunia. Dan juga beliau merupakan seorang ulama yang mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya yaitu guru-guru Syekh Yasin Al-Fadani. Yang pertama ada gurunya di Saulatiyah. Yang pertama ada Abu Hafiz Umar bin Hamdan Al-Mahrusi. Yang kedua ada Abdullah bin Muhammad Ghazi Al-Hindi. Dan yang ketiga ada Hashim bin Abdullah bin Umar bin Muhammad Sato. Selanjutnya ada guru-gurunya di Darul Ulum. Yang pertama ada Zubair bin Ahmad Al-Filfulani. Yang kedua Ahmad bin Muhammad Mansur Al-Filfulani. Yang ketiga ada Ibrahim bin Daud bin Abdul Al-Qadir Fatani. Dan yang terakhir ada Husain bin Abdul Al-Ghani Al-Falimbani. Selanjutnya ada guru-gurunya di Madinah. Yang pertama Abdul Qadir bin Taufik Syalabi. Yang kedua Abu Al-Hasan Nur ad-Din Ali bin Abdullah. Yang ketiga Al-Asrar Amatullah bintu Abdul Al-Ghani. Yang keempat Abdul Al-Hay bin Abdurrahman bin Muhammad Abu Khudair. Selanjutnya guru-gurunya di Syam. Yang pertama Raghib bin Mahmud At-Tabkhah Al-Halabi. Yang kedua Muhammad Badar ad-Din bin Yusuf bin Badar ad-Din. Yang ketiga Mahmud bin Rashid Al-Atar. Selanjutnya yaitu guru-gurunya di Masjidil Haram dan lainnya di Mekah. Yang pertama Muhammad Muhtar bin Atarid Al-Bughuri Al-Batawi. Yang kedua Umar bin Abu Bakar Bajunaid. Yang ketiga Abu Al-Faid Abdul As-Sattar bin Abdul Al-Wahhab Ad-Dahlawi. Yang keempat Bakir bin Muhammad Nur Al-Jukjawi. Dan yang terakhir Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Arsyad Al-Banjari. Selanjutnya yaitu murid-muridnya beliau. Yang pertama ada Syekh Mahmud Said Mamduh Al-Qahiri. Yang kedua ada Syekh Muhammad Mukhtar ad-Din bin Zain Al-Abidin Al-Falimbani. Dan yang terakhir adalah Syekh Mahmud Toha. Selanjutnya yaitu kontribusi Syekh Yasin Al-Fadani dalam bidang hadis.
Syekh Yasin memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kajian ilmu hadis dengan berbagai cabang ilmunya. Dalam hal sanad, dengan kegigihannya beliau berhasil mengumpulkan sanad dari ratusan ulama. Selain itu, beliau juga mengarang berbagai kitab dalam ilmu sanad. Karya-karya beliau ini membuktikan keahlian beliau dalam bidang ilmu sanad. Beliau juga gigih dalam menghimpun sanad para ulama-ulama sebelum beliau. Ini merupakan hal yang lazim dalam ilmu sanad, di mana kadang-kadang sanad seorang ulama dibukukan oleh muridnya atau orang sesudahnya. Beliau juga membuat ijazah sanad untuk orang yang pernah berguru hadis kepadanya, dan dalam pengijazahan sanad Syekh Yasin memiliki kekreatifan tersendiri, baik ijazah khos, ijazah am, dan ijazah mutlak. Selanjutnya yaitu peran Syekh Yasin Al-Fadani dalam bidang hadis. Posisi Syekh Yasin sangat penting dalam tradisi keilmuan hadis abad 20 untuk Indonesia pada khususnya dan untuk dunia pada umumnya. Sebagaimana dikatakan oleh Profesor Dr. Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman bahwa Syekh Yasin telah menghidupkan kembali berbagai rantai isnad yang telah dilupakan oleh pelajar saat ini. Salah satu sanad yang diperoleh Syekh Yasin adalah sanad Sahih Bukhari dari beberapa ulama di Indonesia sebelumnya, seperti Kiai Bakir bin Nur Al-Jukjawi Al-Makki, Kiai Ahmad Baitawi bin Abdul Al-Aziz Al-Lasami, Muhyidd bin Yaqub Fanji Al-Sidorajawi, Abdul Karim bin Muhammad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari, Sayyid Ali bin Abdul Ar-Rahman Al-Habsyi Al-Quitani Al-Jakartawi, yang semuanya mendapat sanad dari Syekh Mahfud Al-Tarmasi. Selanjutnya karya-karya Syekh Yasin Al-Fadani. Yang pertama ada Arba'un Haditsan Musalsal bi An-Nuhad ila Al-Jalal As-Suyuti. Yang kedua Qurrat Al-Ain fi Asanid Al-Alam Al-Haramain. Yang ketiga Arba'un Buldaniyah Arba'un Haditsan an Arba'in an Arba'in. Yang keempat Arba'un Haditsan min Arba'in Kitan an Arba'in Syaikhan. Yang kelima Al-Muqtataf min Itaf Al-Kabir bi Makki. Yang keenam Al-Silah Al-Buslah Majmu'an Mukhatarah min Al-Hadith Al-Musathal. Yang ketujuh Itaf Al-Ikhwan bi Ikhtisar Majma' Al-Wujdan. Yang kedelapan Syarah Al-Musasal bi Al-Itiraf At-Tahirah. Yang kesembilan ada Risalah fi Ail Al-Mantiq. Yang ke-10 ada Fat Ar-Rab Al-Majid fi Ma'ali Al-Syakhi bin Faraid Al-Ijazah wa Al-Asanid. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas kitab hadis Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Yang pertama ada kitab Arba'un Haditsan min Arba'ina Kitaban an Arba'ina Syaikhan. Di sini bahwa sudah jelas pengarangnya adalah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, di mana yang kitab ini merupakan cetakan yang kedua pada tahun 1407 Hijriah, diterbitkan oleh Darul Basyair Al-Islamiyah Beirut, Lebanon, di mana pada kitab ini berjumlah 88 halaman dengan memuat sebanyak 40 hadis Rasulullah. Mengapa dinamakan dengan Arba'un Haditsan? Karena di dalamnya berarti 40 hadis dari 40 kitab karya 40 syekh atau 40 imam hadis. Karena Syekh Al-Fadani ini lebih suka membatasi sampai 40 hadis disebabkan oleh beberapa alasan dari Syekh Yasin Al-Fadani ini. Perlu kita ketahui juga bahwa pada uraian hadis terdiri dari 4 paragraf, di mana paragraf pertama rantai sanad dari gurunya Al-Fadani sampai pada murid imam hadis, dan pada paragraf kedua menjelaskan sanad hadis dari imam hadis sampai periwayat pertama yang menyaksikan langsung dari Nabi. Dan pada paragraf ketiga yaitu adalah matan hadis, dan pada paragraf terakhir menjelaskan kualitas hadis baik dari segi matan
matan maupun dari segi sanadnya. Pada kitab hadis yang kedua yaitu kitab Arba'un Al-Buldaniyah, Arba'un Hadithan, penerbitnya dari Darul Basyair Al-Islamiyah, di mana kitab ini bermakna 40 negeri, 40 hadis yang diperoleh dari syekh yang berasal dari 40 negeri ditinjau dari sudut bahasa, maka susunannya Arba'un bermaksud yaitu bilangan 40, dan kalimat buldaniyah yaitu berasal dari kata buldan, merupakan jamak dari kata balad, yaitu nama yang digunakan untuk tempat dan bermaksud juga seperti negeri, kota atau kampung. Lebih luasnya sebagai tempat pemukiman, maka Arba'un al-Buldaniyah dapat bermakna 40 kota atau kampung. Di sini dapat kita lihat sistematika dari 40 hadis dari kitab Arba'un al-Buldaniyah. Itulah tadi penyampaian mengenai Syekh Yasin Al-Fadani. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bagi teman-teman semua, karena Syekh Yasin Al-Fadani merupakan seorang penerima sanad terbanyak, dan perlu kita tiru dari Syekh Yasin Al-Fadani bahwa beliau selalu mencari-cari ilmu dan mengejar-ngejar ilmu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.